Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali sahabat. Seorang muslim atau mungkin saja beliau adalah seorang ustadz berterus terang mengatakan mengapa ada orang Islam yang murtad. Pernyataan jujur ini memang terjadi dan fakta sahabat. Karena saya merasakan dan melihat dan pernah membaptis orang yang mengalami hal seperti ini. Karena mereka melihat ketidakadilan sahabat. Mungkin sahabat pernah lihat video saya ya, bagaimana saya ngobrol dengan seorang yang mau kenal Tuhan Yesus karena kecewa dengan ketidakadilan yang dilakukan kepada Ahok. Nah, ini nyata loh sahabat. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan karena pada masa-masa itu setiap dia pengajian, setiap dia wiritan, yang dibahas politik terus, caci maki. Dia berkata kepada saya, menurut Bapak apa sih salah Ahok? Ahok nggak salah kan Pak? Dia juga baik kepada orang Islam. Orang Islam saya lihat dia naikkan haji katanya gitu. Bahkan ada masjid dia bangun. Bahkan banyak hal-hal yang dilakukan untuk umat muslim katanya. Kenapa mereka katakan Ahok itu jahat? Setiap pengajian panas telinga saya katanya. Nah, seperti juga ketidakadilan terhadap Bapak MKC. Bagaimana dia digebukin oleh seorang jenderal dengan alasan sesuai dengan surat terbukanya, yang mungkin juga saudara bisa lihat di video yang pernah saya upload. Bagaimana Bapak jenderal berkata dia membela nabinya, membela Allah dan membela Quran. Makanya dia pukulilah Pak KC mulai jam 12 malam sampai jam 5 pagi dia lumuri pakai air dengan alasan membela sebuah agama. Demikian juga si anak Batak ya, akhir-akhir ini juga viral dan saya percaya akan ada orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat ketidakadilan dan macam-macam sahabat. Orang ibadah online di rumah juga diseruduk. Itu kan terjadi, ada videonya ya yang pernah saya upload juga. Banyak ketidakadilan yang terjadi sehingga Bapak Ustadz ini meneliti dan dia menjelaskan mengapa orang Islam murtad. Salah satunya karena melihat ketidakadilan. Nah, kita lanjut ke bahasan introspeksinya yang tadi itu. Kalau orang Islam memang dinyatakan banyak yang keluar dari agamanya, lalu apa alasannya? Banyak juga orang-orang Islam yang menyalahkan pihak lain. Oh, karena ini misi kristenisasi, oh karena ini dikasih mie, dan lain sebagainya. Baraya, kalaupun pernyataan itu benar, jangan salahkan pihak lain ketika kitanya lagi jatuh. Ketika kitanya lagi menderita, ketika kitanya dapat hukuman, ketika kitanya dapat sesuatu yang buruk, jangan jadikan pihak lain sebagai kambing hitam. Karena walaupun itu mungkin benar, itu tidak berpengaruh buat kita, tidak bermanfaat buat kita. Saya nilainya jelek, kemudian saya nyalahin teman-teman saya karena tukang ngajak main PS terus atau ngajak main Dota terus misalkan. Kan nggak ngaruh apa-apa. Coba kalau introspeksi, biar kitanya memperbaiki diri. Itulah tujuan dari episode ini dibuat. Nah, kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad? Jangan salahkan pihak lain. Menurut saya alasan yang pertama itu adalah karena ketidakadilan. Jadi orang-orang Islam sekarang karena mungkin di beberapa tempat menjadi mayoritas, mereka kemudian terkena sindrom arogansi mayoritas gitu. Contoh kasusnya adalah tentang kasus penistaan agama misalkan. Ini kan jadi tidak adil. Misal begini, ketika Ahok dinyatakan menistakan agama, dia didemo, kemudian diantarkan ke penjara, kemudian saya yakin juga hukumnya pada waktu itu juga hakimnya tertekan ya. Nah, kemudian dia dihukum 2 tahun karena alasan penistaan agama. Tetapi ketika giliran orang Islam menistakan agama lain, kasusnya tidak berlanjut. Bahkan yang menistakan agama lain dibela-belain dalam demo besar berulang-ulang. Ya sahabat yang terkasih, sebenarnya hal ini bukan hal baru ya. Saya banyak mendengar bagaimana murtadin itu murtad oleh karena melihat ketidakadilan. Salah satu yang mungkin sering sekali disaksikan oleh seorang murtadin yaitu Bapak Saifuddin Ibrahim. Ia murtad karena melihat hal seperti itu. Bagaimana
kalau Kristen itu langsung cepat-cepat diproses, langsung cepat ditangkap. Bahkan tempat-tempat ibadah orang Kristen sering sekali ditutup, diseruduk, bahkan banyak sekali orang Kristen mengalami namanya penganiayaan. Kalau mereka berdakwah bebas, sahabat, dakwahi orang Kristen, dakwahi agama lain, mengajak orang masuk agama Islam itu bebas. Tetapi kalau kita buat seperti itu, mereka katakan kristenisasi, serang. Dan mereka sering sekali melakukan hal-hal seperti itu, sahabat, untuk menunjukkan bahwa agama mereka adalah agama yang disegani dan ditakuti. Padahal hal seperti itu sangat salah, ya. Justru jika mereka terus-terusan begitu, sahabat, akan membuat umat mereka semakin lama akan tergerus, makin lama akan berkurang dan murtad. Hal seperti itu juga terjadi di Timur Tengah. Saudara mungkin pernah lihat video yang saya upload, ada beberapa ahli sejarah Islam, bahkan pakar hukum, bahkan profesor agama Islam yang masuk Kristen. Alasan mereka simple, ya karena hal seperti itu, sahabat. Ketika itu seorang pakar hukum di Arab Saudi, kepercayaan kerajaan Arab Saudi, murtad masuk Kristen ketika dia mengunjungi penjara. Dia melihat banyak orang yang murtad di penjara, keluar dari Islam di penjara. Kenapa kamu di penjara? Karena keluar dari agama Islam. Selama dia Islam, saudaraku, dia juga menemukan banyak mualaf-mualaf bebas saja bersaksi di masjid, di wiritan, di pengajian, begitu ya, bebas, nggak pernah dipermasalahkan, nggak pernah ditangkapi begitu. Suatu saat dia ketemu dengan seorang mualaf asal Amerika yang kebetulan berceramah di masjid di mana dia sholat, sahabat. Setelah selesai ceramah, dia temuilah penceramah mukallaf ini. Dia bertanya, "Bapak mualaf, waktu Bapak mualaf dari Amerika pernah nggak dikejar-kejar FBI, dikejar-kejar polisi Amerika karena Bapak mualaf?" Kata seorang mualaf penceramah ini, "Nggak pernah," katanya. "Pernah Bapak diseruduk gereja atau dikejar-kejar orang Kristen karena mualaf?" "Nggak pernah," kata si mualaf ini. Dia pun berpikir, kenapa di negara saya seperti itu ya? Kan lucu ya, kalau mereka menghina Kristen dianggap dakwah, tetapi begitu kita balas, kita jawab, dianggap penistaan. Nah, begitu kita menjawab tuduhan mereka, dianggap penistaan. Cukup miris sekali. Salah satu yang mungkin sering saya dengungkan, sahabat, kalau penista agama Islam udah cepat itu dipenjara, cepat ditangkap, bahkan mungkin digebuk. Tetapi pernah terjadi di negeri kita ini bagaimana penista agama Kristen bebas, yaitu Zakir Naik. Dihormati, disambut, dikawal, dikasih karpet merah, dibuat upacaranya, disambut pemerintah. Terjadi, sahabat, padahal dia penista agama Kristen. Cukup lucu dan cukup miris, dan itu terjadi di negeri kita ini, sahabat. Ketidakadilan seperti itu bagus sebenarnya, walaupun secara daging kita mungkin rasanya jengkel, memberontak secara daging ya. Tapi firman Tuhan kembali diingatkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni musuh kita, dan kita harus berdoa dan mengasihi musuh kita. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, balaslah perbuatan fitnah keji dengan kasih. Justru Tuhan Yesus mengajarkan begitu, sahabat. Tanpa kita sadari, ketika kita membalaskan kebaikan, sahabat, akhirnya Tuhan bekerja membuat banyak Muslim jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ini pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Secara daging kita terbatas. Mungkin kita untuk menginjili mereka door to door atau menyampaikan Injil lewat toa dengan kuat-kuat gitu, mungkin akan berisiko dituduh penistaan. Tetapi karena Roh Kudus bersama dengan kita, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita,
Dan ketika mereka melihat kita adalah kitab Injil yang terbuka. Mereka lihat, mereka tertarik dan percaya Yesus, dan mereka diselamatkan. Karena hanya Yesuslah jalan keselamatan, karena hanya Yesuslah Tuhan satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.